Jadi kalau kita perhatikan di perusahaan-perusahaan itu, mereka itu selalu mulainya dari vision statement, mission. Jadi ada visi dan misi ya gitu kan. Visi dan misi. Terus kemudian baru muncul target-target gitu. Baru kemudian muncul kegiatan-kegiatan untuk mencapai target-target tersebut gitu. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan pribadi kita, itu gimana jadinya coba? Kita mulai draft aja. Tujuan. Ini tujuan dari kehidupan kita. Kira-kira apa? Ingat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi misi kita di dunia ini cuma satu, apa? Menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Apa artinya menjadi hamba Allah? Mendedikasikan seluruh kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua? Agar mendapatkan ampunan, ridho, dan cintanya. Kita ini menjadi hamba Allah yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendedikasikan seluruh kehidupan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan ampunan, ridho, dan cintanya. Nah, kemudian sebagai manusia, kita tentunya kemudian hidup itu ada peran-peran yang harus kita jalani. Ada amanah-amanah. Amanahnya apa saja? Satu, sebagai pribadi ya. Sebagai anak lah, kita kan masih punya orang tua ya. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai karyawan, terus sebagai anggota masyarakat. Nah, ini masing-masing kita harus punya visi untuk masing-masing itu. Sebagai anak, kita ingin menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tua. Sebagai suami, kira-kira sebagai menjadi suami yang apa? Yang bertanggung jawab ya, mampu menafkahi istri. Sebagai ayah, menjadi ayah teladan bagi anak-anak. Nah, sebagai karyawan sama lah, menjadi role model bagi teman-teman yang lain. Ini bisa kita kembangkan ya. Sebagai anggota masyarakat, kita ingin menjadi warga yang patuh terhadap aturan dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan warga. Ya, ini sebagai pribadi menjadi muslim yang kafah. Inilah statement kita tuh ini. Kehidupan kita tuh seperti ini. Kita ingin menjadi ini gitu. Dari sini muncullah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas harian, target-target mingguan ya. Nah, ini sebagai pribadi misalnya ya, kita kembangkan di sini menjadi aktivitas harian sebagai pribadi. Kita ingin menjadi muslim yang kafah, menjadi mencapai 10 masofat itu ya. Apa kira-kira di sini aktivitas harian kita? Misalnya tilawah 1 juz per hari, sholat berjamaah di masjid
5 waktu. Qiyamul Lail 3 kali per pekan. Saum sunnah 3 kali per bulan target. Sholat duha ini minimalnya ya, 3 kali per pekan. Apalagi infak Jumat misalnya. Oh iya, olahraga 180 menit per pekan. Nah ini targetnya. Terus sebagai anak, menjadi anak yang soleh, sederhana aja, telepon orang tua atau ibu lah, karena cuma ada ibu. Ya. Nah sebagai suami, nah ini terserah nih apa. Misalnya ngobrol ya, ngobrol quality ya, quality 3 kali per pekan. Ya ayah, ini banyak nih, kalau Mas Tata tuh banyak. Antar anak latihan sepak bola misalnya. Sebagai karyawan, target datang dan pulang tepat waktu misalnya. Sebagai anggota masyarakat, nah ini juga bisa tergantung dari kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Ini menjadi patuh terhadap aturan warga dan aktif berpartisipasi, itu kan berarti tergantung dari, misalnya kalau PAN ini ada acara senam, ya kita tulis di sini mengikuti acara senam RW ini capaian persentase. Nah ini jadi organizer kita sebagai seorang muslim untuk kita laksanakan tiap pekan. Kita monitor nih, tilawah misalnya hari Senin tercapai enggak, berapa, 1 juz. Selasa cuman setengah juz misalnya. Ntar di sini capaiannya penjumlahan dari ini semua. Nah ini berapa persen? 21% sampai hari Selasa. Tentunya kita ingin capaiannya itu semaksimal mungkin. Nah, inilah cara kita mengaplikasikan sistem manajemen modern dalam kehidupan pribadi kita. Kalau untuk perusahaan aja yang targetnya cuma keuntungan di dunia, itu pakai kayak gini-gini, bahkan lebih canggih lagi. Nah kenapa pribadi kita enggak gitu? Coba yang ingat pekan ini udah berapa juz sih tilawah? Kalau ditanya 1 pekan ke belakang udah berapa juz kita tilawah? Kalau rutin 1 juz sehari sih gampang, insya Allah ya. Bolongnya paling hari Senin, itu waktu sibuk misalnya, itu bolong sekali. Tapi yang lainnya alhamdulillah 1 juz ya. Itu kalau kita lagi anginnya bagus. Kalau kita lagi lupa, ya mungkin ya Allah, pas diingat-ingat, wah udah sebulan yang lalu kita pegang Quran. Nah, itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita, menjadi hamba Allah, menjadikan seluruh kehidupan, bisa mendapatkan ampunan, ridho dan cintanya, itu jauh banget gitu loh. Bagaimana kita bisa menjadi muslim yang kafah? Terus bagaimana kita bisa menjadi anak yang soleh? Kalau ternyata telepon ibu kapan terakhir? Wah udah lupa, sibuk, nggak ada monitoring gitu. Ini buat kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi suami, gimana kita bisa monitor bagaimana persepsi istri terhadap kita. Jangan sadar-sadarnya ketika udah meledak aja, tahu-tahu cemberut aja, seharian cemberut, disapa nggak mau gitu, diem aja. Usut punya usut, ternyata merasa dicuekin, kita cuek banget gitu. Padahal kita lagi sibuk ngurusin kerjaan yang perlu fokus gitu. Nah itulah, kalau kita nggak punya monitoring kayak gini, misalnya hari Senin nih,
Udah belum nih semuanya ini? Telepon ibu, oh ya ntar hari Sabtu aja. Ngobrol quality nih sama istri. Waduh, belum nih. Nah itu harus dijalankan. Kenapa? Karena kalau lolos semua, miss semua, kita akan menuai hasilnya itu nanti. Gimana menuainya? Ya berantem sama istri. Lepas aja 1, 2 minggu, 3 minggu kita lepas ini lewat gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan. Ya sudah. Tinggal tunggu aja ributnya sama istri gitu. Begitu juga sama anak. Kapan terakhir coba kita ngobrol sama si A, si B, si C ini satu-satu? Oh ternyata udah lama banget. Ngobrol dari hati ke hati, misalnya quality time ya. Ini semua kita bicara quality time nih sama anak gitu. Ngantar anak itu kan nggak sekedar ngantar, dalam perjalanan bicara, ngobrol. Anak-anak itu masing-masing tuh punya masalah gitu, punya sesuatu yang bisa mereka ceritakan. Ya kita dengerin. Kadang-kadang ada yang pendiam gitu, susah, harus dipancing-pancing. Itu juga nggak keluar-keluar ceritanya. Nggak apa-apa, terus aja. Kalau satu topik itu kurang menarik bagi dia, jawabannya pendek-pendek aja, berarti kurang menarik. Cari topik yang lain. Nanti begitu dapat topik yang dia panjang lebar cerita dengan semangat, nah itu ngobrolnya di situ. Nanti next time ketemu lagi, dapat waktu lagi, ngobrol mengenai itu. Pancing lagi dia, gimana kemarin? Wah seneng banget ya. Nah, kenapa ini penting? Itulah bentuk kehadiran seorang ayah di rumah. Anak-anak kita tuh jangan kita menyangka hanya perlu uang gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Enggak. Lebih seringnya tuh mereka perlu kehadiran kita. Kita datang, kita hadir, kita ajak ngobrol, ajak bicara, gitu, dengarkan. Walaupun nggak perlu nasehatin, nggak perlu. Kita kadang-kadang udah dapat waktunya nih, terpancing untuk nasehatin. Nah itu juga bete mereka. Wah, ayah paling mau nasehatin lagi, mau ceramah lagi nih. Gitu ya. Jadi dengerin anak-anak. Nah kalau mereka punya masalah, kita tahu solusinya, jangan langsung ngasih solusi, tapi dipancing supaya solusi itu keluar dari diri sendiri. Oh, jadi Ade merasa begini ya, merasa kesel banget ya karena temen sikapnya seperti itu. Iya, begini. Terus kira-kira gimana, Dek? Ade ininya, sikap Ade sama dia tuh gimana kira-kira? Ya aku beginilah ya, gini. Nah kalau begitu nanti gimana ke si itu? Ya habis gimana ya? Oh gitu kan. Terus kira-kira ada yang lebih bagus nggak deh yang ini gitu? Jadi biar diterima, pancing dia berpikir, pancing dia itu. Walaupun kita sebenarnya tahu solusi akhirnya, tapi nggak usah langsung kita yang, nah yang kayak gitu-gitu itu ada nggak gitu kita melakukan itu gitu? Kapan gitu terakhir kita berbicara dari hati ke hati, hadir bagi anak kita, bagi istri kita gitu, bagi anggota masyarakat gitu, bagi masjid misalnya. Kapan kita hadir di situ terus memberikan solusi bagi masyarakat, bagi masjid itu? Kalau nggak ada kayak gini, ya bablas. Kadang-kadang ketemu lagi Idul Adha, Idul Fitri, baru kita ingat, waduh masjidnya kegiatan ini. Padahal dapat amanah sebagai ketua yayasan. Ingatnya pas lagi ada Idul Fitri aja, waduh Idul Fitri bikin panitia nih Ramadan gitu. Padahal kan nggak hari-hari ya kita punya tanggung jawab gitu. Nah inilah gunanya. Taruhlah di sini satu aktivitas apa, ngurus yayasan. Gitu. Ntar dilihat nih setiap minggu, aduh ngurus yayasan nih belum ada kegiatan. Gitu. Jadi ini buat monitoring kita pribadi ya, sampai sejauh mana target-target yang kita ini kan sudah tercapai. Kalau nggak begini, hidup kita ngalir begitu aja. Tahu-tahu udah pensiun ya Pak Irawan. Jadi apa yang sudah kita capai gitu ketika hidup kita ini harus selesai. Kalau kita nggak punya ini, ya udah ngalir aja gitu. Nah di sini misalnya tambahkan menambah hafalan Quran. Gitu. Tapi ini aja udah banyak. Coba kalau salah satunya udah
ada yang jadi kebiasaan yang kemungkinannya tinggalnya itu kurang, hilangkan. Misalnya sholat rawatib. Dah, sholat rawatib keluarin aja dari sini. Karena udah kebiasa banget lah, nggak perlu dimonitor lagi. Ganti dengan hafalan. Terus juga misalnya Qiyamul Lail, misalnya udah terbiasa setiap malam bangunnya jam 4, setengah jam sebelum subuh. Minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Udah kebiasaan tiap hari, ya keluarin dari sini. Ganti dengan yang lain. Tuh. Misalnya infak, wah udah tiap hari gitu. Itu juga keluarin, bisa. Ganti dengan yang lain. Nah, alatnya ini bisa pakai spreadsheet kayak begini. Ini tuh bukan Excel, ini tuh Google Sheet. Jadi bisa dibuka di handphone. Ini kebetulan aja karena kita lagi ngetik-ketik ini itu dipakai tab. Tapi di handphone bisa, kan tinggal nulis aja 7, 1, 1, 1 gitu kan nggak susah. Ini bisa dibuka. Kalau handphonenya pakai handphone Android, udah paket dengan ini dari ini ya, web browser ya, bukan pakai aplikasi, nggak perlu install. Ini Google Chrome. Justru kalau pakai yang kita install itu Google Sheet, itu kadang-kadang ininya nggak enak. Menu-menunya itu agak susah dimengerti. Kalau ini udah kayak Excel banget, kita udah terbiasa. Atau yang pakai Habit kemarin juga bisa, itu juga enak karena udah ada ininya, grafik-grafiknya gitu kan, dia udah ada. Silakan pakai mana yang paling enak buat kita. Jadi kalau kita nggak mau hidup kita ngalir begitu aja, tahu-tahu udah ketemu mau pensiun, buat ini. Nah, ini juga nggak terlambat, sekarang mulai pun bisa. Kenapa? Nanti kita targetnya adalah kita dipanggil Allah dalam keadaan untuk merealisasikan ini, menjadi hamba Allah, mendedikasikan seluruh kehidupan kepada Allah agar mendapat ampunan dan dicintai. Dan pada saat kita berusaha untuk merealisasikan ini, terus dipanggil oleh Allah, itulah mudah-mudahan husnul khotimah. Daripada kita gak punya ini, gak punya arah, gak punya tujuan, lagi mengalir begitu aja, entah kegiatan apa, dipanggil Allah, Wallahu a'lam. Dalam keadaan apa? Apakah husnul, su'ul? Alhamdulillah ya. Jadi setiap pekan ini kita review nih target-target ini. Capaiannya udah berapa persen? Misalnya udah hari Ahad sore nih, udah keisi semua angka-angkanya. Wah, mana yang udah 100%, mana yang rendah, kenapa tuh. Terus rencanakan untuk pekan depan. Angkanya dihapus aja nih yang udah diisi 1, 2, 3 gitu. Itu dihapus untuk disediakan untuk pekan depan. Ntar pekan depan kita monitor lagi, terus kita isi lagi. Tapi kalau di aplikasi Habits yang saya share itu nggak perlu dihapus-hapus, udah tinggal terus aja dia, menerus terus sampai nanti. Tinggal kita isi aja kegiatan-kegiatan dan target-targetnya di situ. Ada yang udah bikin belum di yang Habit itu? Kemarin itu kita mulainya di kolom B kan, jadi langsung kepada item-item kegiatan kan, tilawah, sholat berjamaah. Sekarang kita mundur sedikit, untuk apa itu semua gitu kan? Untuk apa sih ini semua? Ya ini tujuannya menjadi hamba Allah, mendedikasikan seluruh kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan dan cintanya. Sebagai pribadi, saya ingin menjadi muslim yang kafah, mencapai 10 muasofat. Sebagai anak, ingin menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tua sehingga mendapatkan ridho orang tua, supaya Allah juga ridho gitu. Ujung-ujungnya semuanya kepada keridhaan Allah sih, ke atas. Sebagai suami, menjadi suami yang bertanggung jawab, mampu menafkahi istri. Supaya apa? Ke atas lagi, supaya Allah meridhoi kita sebagai seorang suami gitu. Sebagai ayah, sebagai orang tua, menjadi ayah yang teladan bagi anak-anak, tempat bercerita, tempat meminta pendapat, tempat mencari perlindungan, tempat mencari bimbingan. Supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita gitu. Sebagai karyawan, nah itu juga karyawan yang amanah, menjalankan tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Sebagai anggota masyarakat, nah tadi itu semuanya tetap untuk menjadi hamba Allah.
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan cara apa? Kegiatan hari-harinya. Nah, sebelah kanan di kolom B itu. Kalau ini kita jalankan dengan konsisten, insya Allah. Bayangin olahraga 180 menit per pekan itu kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut nggak putus. Itu udah keren itu. Sehat badan kita, nggak loyo, nggak sedikit-sedikit sakit gitu. Kenapa kita badan loyo, lemes, sedikit-sedikit sakit? Iya, kapan olahraganya gitu. Sekalinya olahraga sekian jam, udah berapa bulan yang lalu gitu. Udah berapa bulan olahraga, wah ke UI 10 km bolak-balik. Malah sakit kalau gitu. Ini cuma sedikit-sedikit aja tapi rutin, konsisten setiap pekan. Nah, supaya bisa konsisten gimana? Buat monitoring ini gitu. Yang pakai alat kayak gini tuh justru orang-orang yang orientasi dunia gitu. Kalau di perusahaan ya, dia punya untuk level perusahaan. Tujuannya apa di sana? Untuk mendapatkan meningkatkan laba sebesar 5% tahun 2025. Labanya 5% meningkat dari 2024 gitu. Terus di situ caranya seperti apa? Nah, ada kegiatan-kegiatannya, eksplorasi, produksi, apa macam-macam di situ. Nah, eksplorasi harus membuat apa? Kegiatannya di sebelah kanan. Tapi kalau di sana kan kesananya bukan cuma berapa hari gitu, itu setahun, bahkan 3 tahun, bahkan 5 tahun gitu kan. Di diagramnya itu lakukan apa? Itu rapi banget sampai nanti setiap itu di level perusahaan. Ini diturunkan ke level fungsi departemen. Nah, departemen misalnya supply chain management. Untuk mencapai itu kamu bikin kegiatan ke si VP-nya itu. Nah, VP bikin kegiatan berdasarkan itu. Untuk mencapai itu saya akan melakukan ini. Nanti dia menurunkan lagi nih ke anak buahnya, para manajer. Nih, kita punya target ini. Kamu bikin kegiatan untuk mencapai target ini gimana? Bikin semuanya. Sampai ke karyawan yang paling rendah itu juga kemudian harus membuat rencana kegiatan selama setahun, KPI. Itu ada alatnya, toolsnya, website, web tool sendiri. Masukin di situ. Itulah yang jadi nanti kemudian jadi bahan akhir dari penilaian kinerja yang menentukan besaran kenaikan gaji, bonus dan lain-lain. Jadi sampai sebegitunya gitu lah. Nah, kita untuk akhirat masa mengalir begitu aja gitu. Kalau kita tulis kayak gini, setiap minggu aja ya, setiap hari kita lihat nih, oh iya saya ingin jadi hamba Allah ya. Berarti seluruh kehidupan saya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus lihat lagi nih, oh sebagai suami, ingat ya, saya harus jadi suami bertanggung jawab, mampu menafkahi istri. Tuh. Sebagai ayah, oh iya lihat lagi, sebagai menjadi teladan bagi anak-anak. Terus kegiatannya apa? Oh ini. Itu kalau tiap hari kita liatin, jadi apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita nggak tahu ini sebagai apa kita harus apa, nggak jadi apa-apa, dijamin. Kita tahu aja kita tulis ini belum tercapai, apalagi nggak tahu apa-apa, nggak ditulis, nggak didefinisikan dengan baik, dengan clear, itu mau jadi apa? Ya ngalir aja gitu. Kemana angin berhembus. Kalau pas lagi benar-benar, kalau pas lagi singit-singit. pas lagi lupa, pas lagi sibuk kerjaan semua. Ya nggak heran, terus kemudian anak kemana-mana, istri cemberut aja gitu. Nah, hidup kita tanpa arah dan tanpa monitoring, tanpa target yang jelas. Ya, ini bisa dikembangkan ya, nanti di bawah itu bisa juga kita ingin jadi apa, misalnya Mas Hatta dimasukin di situ role-nya sebagai pimpinan studio perusahaan, nanti apa di situ target-targetnya silakan masukkan. Misalnya juga role sebagai fotografer, targetnya apa minggu ini, mau belajar apa, mau meningkatkan apa, mau mencoba apa, mau take foto apa di mana gitu, silakan minggu ini. Jadi nantinya dalam waktu setahun kita akan melihat nih, oh kita sebagai fotografer tuh minggu pertama, kan kita setahun tuh minggu cuma 52 loh, gak banyak.
Minggu pertama itu udah pernah begini gini gini, kemarin begini belajar ini, terus minggu kedua tuh gini. Itu ada recordnya. Kalau yang mau belajar investasi misalnya, tulis itu. Belajar apa dulu, belajar apa. Semua hal bisa dituliskan, dimonitor. Intinya ini tools ini untuk mendevelop diri kita menjadi apa yang kita ingin capai. Gak ada terlambat. Memang semakin awal kita mulai melakukan ini, insya Allah hasilnya akan semakin dahsyat gitu. Ini kita tularkan kepada anak-anak. Minta mereka bikin kayak gini. Ini rencana kamu rencanakan. Hari-harimu itu seminggu itu kamu tahu ini jadi apa sih gitu. Dalam waktu sekian tahun nanti kalau mereka ini mempraktekkan ini mulai dari menghayati tujuan hidup kita mau apa sampai kepada aktivitas-aktivitas harian 10 tahun 20 tahun jadi mereka. Jadi beneran. Karena termonitor gitu. Oleh siapa? Dirinya sendiri. Ya syukur-syukur dia mau berbagi sama kita, orang tuanya. Paling kecil usia berapa? Anak? SMP, SMA? Paling kecil SMP kelas 3. SMP kelas 3, ya menjelang SMA ya. Nah, ini kalau saran saya, kalau itu artinya mulainya dari kolom B kan. Mulainya dari situ. Nah, anak-anak yang sudah usia segitu ke atas, itu nggak bisa mulai dari sini. Jadi harus kita jelasin why-nya dulu, kenapanya dulu. Kecuali kalau anak di bawah itu masih SD itu masih bisa kita ikutin gitu. Ikutin ya, kamu ini dicek apa segala macam. Itu mereka masih bisa di kita dikte lah itu simpelnya. Tapi kalau udah remaja ke atas, mereka harus tahu why-nya. Kenapa gitu. Makanya mulainya dari kolom A. Ajak dulu, kamu mau jadi apa, Dek? Cita-citamu mau jadi kayak apa sih? Misalnya kayak si Raffi itu kan anak keempat, dia terobsesi banget jadi pengusaha. Kita bicaranya ke situ. Untuk jadi itu kamu lihat tuh. Sandiaga Uno misalnya, Abu Rizal Bakri apa gitu. Jadi arahnya ke sana. Jadi why-nya dapat. Oh ya aku sepak bola misalnya. Kita bicara Ronaldo, bicara Messi, bicara itu. Bagaimana mereka latihan, bagaimana konsistensinya, bagaimana mereka itu baru kemudian alihkan ke sini kepada aktivitasnya. Kalau gitu kamu mau jadi itu, kamu nggak bisa. Kalau gini-gini aja deh, kamu bikin checklistnya. Seminggu itu kamu ngerjain apa aja. Nah mulainya terkait dengan sepak bola aja, tapi kemudian dikembangkan lagi sama kita. Deh kamu juga kan sebagai seorang muslim deh, kamu harus hafalanmu juga harus terjaga. Jadi nanti ketika ini nggak jadi kayak Messi atau Ronaldo, tapi jadi Zidane gitu misalnya. Bayangin sepak bolanya keren, tapi hafalannya juga ini. Terus kembangin lagi sampai sholatnya apa segala macam. Jadi mulai dari ininya dia dulu, why-nya dia, ininya di mana gitu. Baru kemudian sih. Kalau kita ujug-ujug gitu, apalagi mereka udah pada dewasa, waduh, pasti nih bapak gua nih lagi kumat gitu. Sholat Islam, sholat ini, ya, kenapa harus begini? Cuman memang ya contohnya kayak kan sholat wajib. Sebenarnya mereka sih udah mengenai paham gitu udah kenapa harus ini. Cuman memang ya itu kalau nggak dibikin, nggak dimonitor, nggak di apa gitu kan itu. Ya. Nah itu asumsi, hati-hati. Harus kita cek lagi dan harus kita yakinkan, dan namanya manusia itu lupa. Dan jangan lupa ada setan juga. Jangan lupa ada pengaruh media sosial, pengaruh ini, pengaruh itu. Kita aja juga mungkin suka lupa dan suka mengabaikan juga gitu loh. Apalagi anak-anak gitu yang kesadarannya mungkin jauh lebih di bawah dari kita gitu. Jadi tetap aja harus why-nya itu tetap diingatkan lagi. Mengapanya itu, kenapanya, why-nya itu harus. Jadi mulainya dengan why. Kenapa kita harus sholat? Nah, itu dari tujuan hidup kita itu. Kita ingin menjadi hamba Allah. Allah nyuruh kita sholat gitu. Ya masuklah sholat di situ, sholat berjamaah di masjid sebagai salah satu kegiatannya. Baik, itu mungkin ya teman-teman semua. Alhamdulillah tinggal
kita jalankan aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita ya untuk bisa menjadi hambanya yang setiap hari nanti kita akan monitor diri kita sendiri untuk menapaki hari demi hari mencapai keridhoannya. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Amin.